Malam itu terasa biasa saja. Aku mampir ke laundry Pak Totok untuk mengambil jaket kulit peninggalan almarhum ayahku. Bau uap setrika dan parfum lili menyambutku seperti biasa. Tapi suasana mendadak berubah dingin. Pak Totok tidak menyapaku. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar hebat saat menyerahkan bungkusan plastik itu. Saat aku menerimanya, aku merasakan ada benda keras tersembunyi di balik lapisan dalam jaket itu. Aku merobek sedikit jahitannya. Sebuah foto tua dan chip memori jatuh ke lantai. Belum sempat aku memungutnya, Pak Totok mencengkeram lenganku kuat-kuat. Matanya penuh ketakutan. "Cepat pergi dari sini sekarang atau kau akan menyesal," teriaknya tertahan. Tepat saat itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan pintu laundry yang gelap. Jantungku serasa berhenti detaknya. Aku baru tahu, ternyata selama 10 tahun ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Gerimis tipis mulai membasahi aspal jalanan saat aku memarkirkan motor di depan sebuah bangunan kecil dengan papan nama yang sudah agak memudar, Laundry Bersih Kilat. Aroma uap panas yang bercampur dengan wangi detergen khas bunga lili, langsung menyambut indera penciumanku begitu aku melangkah masuk. Di balik meja kayu tua yang permukaannya sudah halus dimakan usia, sosok pria parubaya yang selalu kupanggil Pak Totok sedang sibuk dengan setrika uapnya. Gerakannya sangat ritmis, tenang, dan penuh kehati-hatian, seolah setiap helai pakaian yang ia pegang adalah benda berharga yang tak boleh cacat sedikit pun. Sudah 3 tahun aku menjadi pelanggan setia di sini. Sejak aku memutuskan untuk merantau dan hidup sendiri di kota ini, Pak Totok bukan sekadar tukang laundry bagiku. Dia adalah sosok yang selalu bertanya apakah aku sudah makan, atau sekadar mengingatkanku untuk membawa payung jika langit mulai mendung. Kehadirannya memberikan kehangatan kecil di tengah dinginnya hiruk-pikuk kehidupan kantoran yang seringkali tidak manusiawi. Bagiku, kios laundry ini adalah pemberhentian paling tenang sebelum aku pulang ke kontrakan yang sepi. "Mas Reza, baru pulang kantor?" Sapa Pak Totok tanpa mengalihkan pandangan dari kemeja putih yang sedang ia rapikan. Suaranya rendah dan menenangkan, senada dengan suara radio tua di sudut ruangan yang memutar instrumen keroncong dengan volume kecil. Aku hanya mengangguk lemas sambil menyandarkan punggung pada kursi plastik di sudut ruangan. Rasa lelah setelah bekerja 10 jam, seolah sedikit terangkat oleh aroma pakaian bersih yang menumpuk rapi di sekelilingku. Aku memperhatikan jemari Pak Totok yang terampil. Ada sesuatu yang selalu membuatku kagum sekaligus heran. Ia tidak pernah melepaskan sarung tangan karet tipisnya saat bekerja. Ia bilang kulitnya sensitif terhadap detergen, dan aku mempercayainya tanpa pernah bertanya lebih jauh. Namun, sore itu, ada yang sedikit berbeda. Gerakannya yang biasanya tenang tampak sedikit terburu-buru. Sesekali ia melirik ke arah pintu keluar, seolah-olah sedang menunggu seseorang yang tidak ia harapkan datang, atau mungkin ia sedang merasa tidak tenang karena sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan padaku. "Pak, titipan saya yang kemarin sudah beres?" tanyaku memecah keheningan. Aku teringat pada satu kantong plastik berisi baju-baju kerjaku yang kutinggalkan 2 hari lalu. Pak Totok menghentikan setrikanya sebentar, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit guratan kesedihan di matanya yang mulai mengeriput, jenis kesedihan yang sudah disimpan sangat lama hingga menjadi bagian dari wajahnya. "Sudah, Mas. Tapi..." Kalimatnya menggantung. Ia berjalan menuju rak belakang dan mengambil satu kantong pakaian yang sudah terbungkus plastik rapi. Namun, ada satu benda yang sengaja ia sisihkan di atas meja kecil di sudut ruangan. Itu adalah jaket kulit hitam milik mendiang ayahku. Jaket itu sudah tua, warnanya pun mulai pudar di beberapa bagian, namun itu adalah satu-satunya benda yang membuatku merasa dekat dengan ayah yang pergi terlalu cepat 10 tahun yang lalu. Aku bangkit untuk mengambil jaket itu, namun Pak Totok dengan cepat meletakkan tangannya di atas plastik pembungkusnya. "Mas Reza, jaket ini, saya rasa belum benar-benar bersih. Bolehkah saya menyimpannya 1 malam lagi?" Pintanya dengan nada bicara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Aku tertegun sejenak. Biasanya, Pak Totok paling anti menunda pekerjaan. Ia selalu bangga dengan nama Kilat di papan tokonya. Penolakannya yang halus namun tegas itu menciptakan tanda tanya kecil di kepalaku. Aku melihat keringat dingin mengucur di pelipisnya,
Meski udara di dalam kios cukup sejuk, karena hujan di luar semakin deras. Aku baru tahu, atau tepatnya aku baru menyadari, bahwa selama ini ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik sikap ramahnya. Sesuatu yang tersimpan rapat di balik lipatan pakaian yang ia rapikan setiap hari. Tanpa kusadari, permintaannya untuk menyimpan jaket itu adalah awal dari benang merah yang akan menarikku kembali ke masa lalu yang paling ingin aku lupakan. Hujan di luar kini berubah menjadi badai, seolah memberi isyarat bahwa ketenangan di dalam kios ini hanyalah permulaan dari sebuah rahasia besar yang akan segera terungkap. Aku hanya bisa mengangguk pelan, membiarkan jaket itu tetap di sana, tanpa tahu bahwa di balik furing jaket tua itu, sebuah rahasia sedang berteriak ingin ditemukan. Malam itu, perjalananku pulang ke kontrakan terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Meski jarak antara kios laundry Pak Totok dan tempat tinggalku hanya terpaut beberapa blok, langkah kakiku terasa sangat berat. Hujan yang tadinya hanya gerimis tipis kini telah berubah menjadi guyuran air yang menderu, membasahi bahuku yang hanya terbalut kemeja kantor tipis. Di dalam kepalaku, gambaran wajah Pak Totok yang pucat pasi terus berputar-putar seperti rekaman lama yang rusak. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang tidak bisa kubiarkan berlalu begitu saja, sebuah ketakutan yang mendalam, sebuah peringatan yang tidak mampu ia sampaikan lewat kata-kata. Sesampainya di kamar kontrakan yang sempit, suasana terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Aku meletakkan tas kerjaku di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk, lalu duduk di pinggir tempat tidur sambil menatap ke arah pintu. Biasanya, setiap kali aku pulang dari laundry, aku akan langsung menggantung jaket kulit hitam milik mendiang ayahku di balik pintu itu. Jaket itu bukan sekadar pelindung dari dingin. Bagiku, aroma kulitnya yang bercampur dengan wangi detergen Pak Totok adalah satu-satunya cara bagiku untuk merasakan kehadiran ayah di ruangan ini. Namun malam ini, paku di balik pintu itu tampak kosong dan menyedihkan. Rasa tidak enak di hatiku semakin menjadi-jadi. Aku teringat bagaimana tangan Pak Totok gemetar saat ia menyentuh plastik pembungkus jaket itu. Selama 3 tahun aku mengenalnya, ia adalah sosok yang paling tenang yang pernah kutemui. Namun sore tadi, ketenangannya seolah runtuh menjadi kepingan kecil. Mengapa ia bersikeras ingin menyimpan jaket itu semalam lagi? Mengapa ia tampak begitu terdesak? Aku mulai meraba-raba ingatanku, mencari tahu apakah ada yang aneh dengan jaket itu sebelum aku menyerahkannya 2 hari yang lalu. Namun, sejauh yang kuingat, itu hanyalah jaket tua yang sudah sering keluar masuk mesin cuci. Aku bangkit dan berjalan menuju jendela, menatap jalanan di bawah yang mulai sepi. Lampu jalan yang berkedip-kedip terpantul di genangan air hujan, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kamarku. Tiba-tiba, ingatanku kembali pada kejadian 10 tahun yang lalu, saat-saat terakhir aku melihat ayah. Ia mengenakan jaket yang sama sebelum ia pergi dan tak pernah kembali. Polisi mengatakan itu adalah kecelakaan murni, namun aku selalu merasa ada potongan teka-teki yang hilang. Apakah Pak Totok mengetahui sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik jahitan jaket itu? Kesunyian malam itu mendadak terasa menyesakkan. Aku merasa seperti sedang diawasi oleh ribuan mata yang tak terlihat. Pikiranku terus melayang kembali ke kios laundry. Ada sebuah detail kecil yang baru kusadari, di sudut meja Pak Totok tadi, ada sebuah amplop coklat tua yang tampak sudah sangat usang. Sama usangnya dengan foto yang sempat kulihat sekilas di balik tirai. Hubungan apa yang sebenarnya dimiliki oleh seorang tukang laundry sederhana, seperti Pak Totok dengan masa lalu keluargaku yang kelam? Semakin aku mencoba mencari jawaban, semakin aku merasa bahwa aku baru saja membuka sebuah pintu yang seharusnya tetap terkunci rapat. Aku baru tahu, ternyata selama ini ketenangan yang aku rasakan setiap kali berkunjung ke laundry itu hanyalah sebuah tabir. Di balik wangi bunga lili dan uap panas setrika, ada sebuah kebenaran pahit yang mulai merembes keluar. Aku memutuskan untuk tidak tidur malam ini. Aku akan menunggu pagi datang, dan aku akan kembali ke kios itu untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku, sekaligus menuntut jawaban dari Pak Totok. Tanpa aku sadari, keputusanku untuk menunggu hingga esok hari akan menjadi keputusan yang hampir saja terlambat. Karena saat ini, di luar sana, seseorang sedang memperhatikanku dari dalam mobil hitam yang terparkir di ujung jalan. Kaitan antara rasa rindu pada ayah dan perilaku aneh Pak Totok mulai membentuk sebuah narasi yang mencurigakan. Aku merasa seolah-olah hidupku yang datar ini tiba-tiba ditarik masuk ke dalam sebuah pusaran air yang gelap. Dan semua ini bermula hanya dari sebuah jaket kulit yang tidak selesai dicuci tepat waktu. Malam semakin larut,
dan detak jam dinding di kamarku terasa seperti lonceng peringatan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Aku harus siap menghadapi apapun yang akan aku temukan di balik pintu laundry itu esok pagi. Meski itu berarti aku harus menghadapi kenyataan yang akan menghancurkan hatiku selamanya. Malam semakin larut, namun kantuk tak kunjung datang menyapa. Bayangan mobil hitam di ujung jalan yang aku lihat dari balik jendela kontrakan tadi terus menghantui pikiranku. Perasaan tidak tenang ini mendorongku untuk kembali keluar menembus sisa-sisa hujan. Aku merasa harus memastikan bahwa Pak Totok baik-baik saja. Atau setidaknya aku ingin tahu mengapa jaket ayahku begitu berarti baginya malam ini. Dengan langkah yang sengaja aku pelankan, aku kembali menyusuri trotoar menuju kios laundry itu. Dari kejauhan, aku melihat lampu neon putih di depan kios bersikilat masih menyala, memantulkan cahaya pucat pada genangan air yang tenang di aspal. Namun, langkahku terhenti saat melihat mobil hitam itu ternyata sudah terparkir tepat di depan kios. Jantungku berdegup kencang. Aku memutuskan untuk bersembunyi di balik sebuah pohon besar yang gelap, tak jauh dari sana. Dari posisi ini, aku bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Tirai lusuh yang biasanya tertutup kini sedikit tersingkap. Di dalam, Pak Totok tidak sendirian. Seorang pria berjas rapi, dengan punggung yang tegap dan sikap yang dingin, sedang berdiri di depan meja setrika. Pria itu tampak sangat kontras dengan kesederhanaan kios laundry tersebut. Suasana di sana terasa sangat mencekam, seolah-olah udara di sekeliling mereka membeku secara tiba-tiba. Aku menajamkan pendengaran, berusaha menangkap percakapan mereka di tengah suara rintik hujan yang tersisa. Di mana barang itu, Totok? 10 tahun sudah berlalu. Jangan bilang kau sudah menghilangkannya, ucap pria asing itu dengan nada suara yang rendah namun penuh ancaman. Aku melihat Pak Totok berdiri mematung. Bahunya yang biasanya tegap kini tampak melorot, seolah beban yang ia pikul selama ini mendadak menjadi ribuan kali lebih berat. Tangannya yang masih terbungkus sarung tangan karet bergetar hebat. Ia tampak begitu rapuh dan kecil di hadapan pria asing tersebut, sebuah pemandangan yang menyayat hatiku. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Saya hanya seorang tukang laundry. Saya hanya mencuci baju orang-orang di sini, jawab Pak Totok dengan suara yang bergetar, mencoba mempertahankan ketenangannya. Pria itu tertawa dingin, sebuah suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Ia melangkah mendekat, lalu mengetuk-ngetuk meja kayu dengan jemarinya yang mengenakan cincin emas besar. Jangan berbohong padaku. Kita semua tahu apa yang dibawa oleh kawan lamamu itu sebelum ia tewas. Kau adalah orang terakhir yang ia temui. Serahkan barang itu, dan kau bisa kembali mencuci kain-kain kotor ini dengan tenang. Setiap kata yang diucapkan pria itu terasa seperti sembilu yang menyayat rasa penasaranku. Kawan lama? Siapa yang dimaksud? Apakah itu ayahku? Mengapa Pak Totok harus terlibat dalam urusan yang terdengar begitu berbahaya? Aku melihat Pak Totok menggelengkan kepala dengan tegas, meski matanya berkaca-kaca menahan emosi yang sangat hebat. Pergi dari sini. Saya tidak memiliki apapun yang Anda cari. Jangan pernah kembali lagi ke tempat ini, ucap Pak Totok dengan sisa-sisa keberaniannya. Pria asing itu terdiam sejenak, menatap Pak Totok dengan tatapan tajam yang mematikan, sebelum akhirnya ia berbalik dan melangkah keluar menuju mobilnya. Saat mobil hitam itu perlahan meninggalkan area laundry, aku melihat Pak Totok terduduk lemas di kursi plastik reotnya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan dari kejauhan, aku bisa mendengar isak tangis yang tertahan. Itu bukan tangis ketakutan biasa, melainkan tangisan seseorang yang telah menyimpan rahasia terlalu besar dalam waktu yang terlalu lama. Aku baru tahu, ternyata selama ini Pak Totok bukan hanya menjaga pakaianku, tapi ia sedang menjaga sebuah nyawa yang harganya jauh lebih mahal dari apapun. Aku masih mematung di balik pohon, menyadari bahwa kehidupan tenangku baru saja berakhir. Aku harus masuk ke sana, karena aku tahu bahwa kejanggalan kecil di bab sebelumnya kini telah berubah menjadi badai yang nyata. Setelah mobil hitam itu menjauh, aku masih berdiri mematung di balik pohon besar. Nafasku terasa sesak, seolah-olah oksigen di sekitar jalanan ini habis tersedot oleh ketegangan yang baru saja terjadi. Aku tidak bisa hanya diam dan pulang ke kontrakan dengan membawa sejuta tanya yang menyesakkan dada. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, aku melangkah keluar dari kegelapan, mendekati pintu kaca kios laundry yang masih menyala redup di tengah kesunyian malam.
Bunyi denting lonceng kecil di atas pintu terasa seperti suara ledakan di telingaku yang sedang dilingkupi rasa cemas. Pak Totok tersentak hebat. Ia buru-buru menyeka air mata dengan punggung tangannya yang masih memakai sarung tangan karet, berusaha menampilkan senyum paling hancur yang pernah aku lihat seumur hidupku. Mas Reza? Kenapa balik lagi? Ada yang ketinggalan? Tanyanya dengan suara serak, mencoba berpura-pura seolah tidak ada hal besar yang baru saja terjadi. Namun, matanya yang sembab dan getaran di pundaknya tidak bisa berbohong sama sekali. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya menatapnya dalam-dalam, menuntut kejujuran yang selama 10 tahun ini mungkin sengaja dikubur dalam-dalam di balik tumpukan kain. Siapa orang itu, Pak? Dan apa hubungannya dengan almarhum ayah saya? Tanyaku pelan namun tajam. Suasana di dalam kios mendadak menjadi sangat sunyi. Hanya ada suara deru mesin cuci di pojok ruangan yang terasa seperti detak jantung yang sedang berpacu. Pak Totok terdiam cukup lama, lalu ia menghela nafas panjang yang terdengar sangat menyakitkan, seolah ia baru saja melepaskan beban yang sudah ia panggul sendirian selama berdekade-dekade. Ia berjalan perlahan menuju tirai kain lusuh yang memisahkan area depan dengan ruang belakang, tempat yang selama ini selalu menjadi area terlarang bagiku. Ikut Bapak masuk, Mas, ucapnya lirih. Saat aku menyibakkan tirai itu, aku baru tahu ternyata selama ini ada sebuah dunia lain yang ia simpan rapat-rapat dari jangkauan dunia luar. Di sebuah meja kayu kecil yang beralaskan kain putih bersih, terdapat sebuah bingkai foto tua yang sudah sangat kusam. Di dalamnya, kulihat ayah sedang tertawa lepas sambil merangkul pundak Pak Totok yang masih muda. Di samping foto itu, ada sepotong kain dari furing jaket kulitku yang tampak baru saja digunting dengan sangat rapi. Dadaku terasa seperti dihantam godam besar yang sangat berat. Jadi benar, mereka bukan sekadar kenalan biasa. Mereka adalah sahabat karib yang dipisahkan oleh tragedi. Pak Toto kemudian membuka sebuah laci kecil yang tersembunyi, dan mengeluarkan amplop coklat usang yang sempat kulihat sekilas tadi. Ayahmu bukan orang jahat, Reza. Dia hanya terjebak dalam situasi yang salah di waktu yang salah pula. Orang yang tadi datang adalah mereka yang masih mencari sesuatu yang dianggap ada pada ayahmu sebelum ia pergi. Dan selama 10 tahun ini, Bapak hanya berusaha menjalankan satu amanah terakhirnya. Menjagamu tanpa kau perlu tahu sisi gelap dunianya, bisiknya sambil terisak pelan. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung lagi. Selama ini aku menganggap diriku sebatang kara di kota ini. Namun ternyata ada seseorang yang rela hidup dalam bayang-bayang ketakutan setiap harinya hanya demi menjagaku tetap bisa menjalani hidup dengan tenang dan normal. Ketulusan Pak Totok benar-benar menyayat hatiku hingga ke bagian yang paling dalam. Ia mengorbankan masa mudanya, identitasnya, bahkan keselamatannya hanya untuk mencuci noda masa lalu yang sebenarnya bukan miliknya untuk dibersihkan. Namun, momen emosional itu terputus seketika saat suara deru mesin mobil kembali terdengar dari arah luar kios. Pak Totok tiba-tiba mencengkeram bahuku dengan sangat kuat, wajahnya kembali pucat pasi seperti saat ia melihat jaket kulitku di bab sebelumnya. Mereka kembali, Reza. Kamu harus pergi lewat pintu belakang sekarang juga, perintahnya dengan nada panik yang sangat mencekam. Kehangatan yang baru saja kurasakan seketika berubah menjadi kedinginan yang menusuk tulang. Aku baru menyadari bahwa mengetahui rahasia ini bukan berarti aku aman, melainkan aku baru saja masuk ke dalam pusat badai yang bisa menghancurkan kami berdua kapan saja jika kami salah melangkah. Setiap detik kini terasa sangat berharga, dan ketegangan di dalam ruang sempit itu mencapai titik puncaknya. Aku menatap mata Pak Totok sekali lagi, melihat keberanian seorang pahlawan yang menyamar sebagai tukang laundry. Cepat pergi, jangan menoleh ke belakang, bisiknya lagi. Dengan berat hati, aku melangkah menuju pintu belakang, membawa kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Aku baru tahu bahwa selama ini keselamatan hidupku dibayar dengan ketakutan orang lain yang sangat mencintaiku. Kini, waktu bukan lagi teman bagiku, melainkan musuh yang harus kulawan demi bertahan hidup dari ancaman yang mulai mendekat secara perlahan namun pasti di tengah kegelapan malam yang kian mencekam dan sunyi. Suara mesin mobil yang berhenti tepat di depan pintu kaca itu terdengar seperti lonceng kematian di telingaku. Lampu sorotnya menembus kegelapan kios, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding penuh tumpukan baju. Pak Totok tidak membuang waktu lagi. Dengan gerakan yang sangat cekatan namun penuh ketegangan, ia menyambar jaket kulit milik ayahku dari meja belakang. Ia tidak menyerahkannya dengan cara biasa. Ia meremas lengan jaket itu sejenak,
seolah memberikan doa atau perlindungan terakhir, sebelum akhirnya memaksaku untuk memegangnya erat halus. "Bawa ini, Reza. Jangan pernah lepaskan, apapun yang terjadi," bisiknya dengan suara yang bergetar karena emosi yang tertahan. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri yang berpacu liar, seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Rasa takut dan rasa bersalah bercampur menjadi satu, menciptakan rasa sesak yang luar biasa di ulu hati. Aku menatap Pak Totok, pria yang selama 3 tahun ini hanya kukenal sebagai tukang laundry yang ramah. Kini, di bawah temaram lampu ruang belakang, ia tampak seperti seorang pejuang yang sudah kelelahan namun menolak untuk menyerah. Air matanya mengalir pelan, membasahi pipinya yang mulai keriput, namun tatapannya tetap tajam dan penuh pelindung. "Kenapa Bapak harus melakukan semua ini sendirian?" tanyaku dengan suara yang hampir menghilang di tengah deru hujan yang kembali mengganas di luar sana. Pak Totok hanya menggeleng pelan sambil mendorong bahuku perlahan menuju pintu belakang yang terbuat dari kayu lapuk. "Karena ayahmu adalah satu-satunya orang yang memanusiaku saat semua orang membuangku. Sekarang, giliranmu untuk hidup dengan bersih, Mas Reza. Jangan biarkan noda masa lalu kami mengotori masa depanmu yang masih sangat panjang." Pintu kayu itu berderit saat dibuka, memperlihatkan lorong sempit yang gelap dan basah oleh air hujan. Pak Totok memberikan satu dorongan terakhir yang cukup kuat, memaksa aku untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang selama ini ia ciptakan untukku. "Lari, Reza. Jangan pernah menoleh ke belakang, apapun suara yang kau dengar dari dalam sini," perintahnya dengan nada bicara yang tidak menerima bantahan sedikitpun. Saat pintu itu tertutup rapat dan suara kunci diputar dari dalam, aku merasa separuh dari duniaku baru saja ikut terkunci di sana. Aku berdiri di tengah kegelapan lorong, memeluk jaket kulit ayahku dengan sangat erat, sementara air hujan mulai membasahi seluruh tubuhku. Rasa dingin yang menusuk tulang tak sebanding dengan rasa sakit yang menyayat hati saat menyadari bahwa aku harus meninggalkan satu-satunya orang yang benar-benar menjagaku demi keselamatanku sendiri. Aku mulai berlari, kaki-kakiku menghantam genangan air dengan suara yang bergema di sepanjang lorong sempit itu. Pikiranku terus melayang kembali pada wajah Pak Totok di balik tirai tadi, wajah seorang ayah yang tak pernah sempat kumiliki lagi. Aku baru tahu, ternyata selama ini waktu adalah musuh yang paling kejam. Ia membiarkanku hidup dalam ketenangan palsu, hanya untuk menghancurkannya dalam hitungan menit seperti ini. Di ujung lorong, aku sempat berhenti sebentar untuk mengatur napas yang tersengal. Aku melihat bayangan mobil hitam itu masih diam di depan kios, menunggu mangsanya dengan sabar. Desakan waktu memaksaku untuk terus melangkah, menjauh dari aroma detergen bunga lili yang biasa menenangkanku, menuju ketidakpastian yang sangat menakutkan. Aku harus tetap hidup, setidaknya untuk memastikan bahwa pengorbanan Pak Totok malam ini tidak akan menjadi sia-sia. Langkahku semakin cepat, menembus kabut malam yang mulai turun menyelimuti kota. Namun, di balik rasa takut yang luar biasa itu, ada sebuah kesadaran baru yang mulai tumbuh. Aku bukan lagi Reza yang cuek dan hanya peduli pada pekerjaannya. Aku adalah pemegang rahasia yang bisa mengubah segalanya. Sambil terus berlari, aku merasa seolah-olah ada mata yang terus mengawasi gerak-gerikku dari kegelapan gedung-gedung tinggi. Perasaan diikuti ini mulai merayap naik dari tengkuk hingga ke seluruh sarafku. Aku menyadari bahwa pelarianku ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pengintaian yang jauh lebih berbahaya. Hubungan antara rahasia di dalam jaket dan keselamatan Pak Totok ini sepenuhnya berada di tanganku, dan setiap detik yang terbuang terasa seperti langkah menuju jurang yang lebih dalam dan gelap. Langkah kakiku terasa semakin berat saat aku membelah lorong-lorong sempit di belakang kios laundry Pak Totok. Hujan yang turun dengan lebat seolah sengaja menyamarkan suara napasku yang tersengal-sengal dan detak jantungku yang kian tak beraturan. Jaket kulit milik ayah yang kupeluk erat di dada mulai terasa sangat dingin dan berat karena menyerap air, namun aku tak berniat melepaskannya sedikitpun. Bagiku, jaket ini bukan lagi sekadar pakaian. Ia adalah satu-satunya jembatan tersisa yang menghubungkanku dengan kebenaran masa lalu yang selama ini disembunyikan dariku. Setiap kali aku melompat melewati genangan air, bayangan wajah Pak Totok yang menangis di balik pintu kayu tadi kembali muncul, menyayat hatiku dengan rasa bersalah yang luar biasa. Aku meninggalkannya sendirian menghadapi orang-orang itu, sementara ia memberikan segalanya hanya agar aku tetap bisa berlari. Aku baru tahu, ternyata selama ini kebebasanku hanyalah sebuah ilusi yang dijaga dengan sangat ketat oleh seorang tukang laundry sederhana.
Saat aku sampai di jalan raya yang mulai sepi, aku mencoba menenangkan diri dan berjalan senormal mungkin agar tidak menarik perhatian. Namun, rasa was-was itu tidak kunjung hilang. Aku menoleh ke belakang melalui pantulan kaca jendela toko-toko yang sudah tutup, dan saat itulah jantungku seolah berhenti berdetak. Di kejauhan, sekitar 100 meter di belakangku, sepasang lampu depan mobil bergerak perlahan, mengikuti setiap langkahku dengan kecepatan yang tidak wajar. Mobil itu tidak berusaha mendahuluiku, ia hanya diam di sana, menjaga jarak yang konsisten seperti predator yang sedang mengintai mangsanya di tengah kegelapan malam. Rasa dingin yang menusuk tulang kini berganti menjadi rasa takut yang melumpuhkan saraf. Aku mempercepat langkah, mencoba masuk ke dalam sebuah gang pemukiman yang lebih padat dengan harapan bisa menyesatkan mereka. Namun, setiap kali aku keluar dari ujung gang, mobil hitam itu selalu muncul kembali di persimpangan jalan, seolah-olah mereka sudah tahu kemana arah tujuanku bahkan sebelum aku memutuskannya. Pengintaian ini terasa sangat rapi dan terorganisir, membuatku menyadari bahwa aku sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar urusan hutang piutang atau masalah pribadi biasa. Ini adalah jaringan masa lalu yang gelap, yang kini mulai menjeratku karena sebuah rahasia yang tersimpan di dalam jahitan jaket yang sedang kugenggam ini. Kesedihan mendalam kembali merayap di dadaku saat aku menyadari betapa sendirinya aku saat ini. Di kota sebesar ini, dengan jutaan manusia yang berlalu lalang setiap hari, tidak ada satupun tempat yang benar-benar terasa aman bagiku sekarang. Aku teringat pada senyum tulus Pak Totok setiap kali ia menyerahkan pakaian bersihku di bab-bab sebelumnya. Kini aku paham bahwa wangi detergen yang selalu aku sukai itu adalah aroma pengorbanan yang ia berikan setiap hari agar aku tidak perlu mencium bau amis dari rahasia kotor ayahku. Air mataku jatuh bercampur dengan air hujan, menciptakan rasa perih yang tak kasat mata namun sangat nyata di dalam jiwaku. Aku terus berjalan menembus kabut malam, mencoba mencari celah untuk menghilang dari pandangan mereka yang terus mengawasi setiap gerak-gerikku dengan sangat teliti. Pikiran tentang keselamatan Pak Totok terus menghantuiku sepanjang perjalanan yang melelahkan ini. Apakah ia baik-baik saja? Apakah orang-orang itu melukainya karena aku berhasil melarikan diri? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar liar di kepalaku, menciptakan tekanan mental yang hampir membuatku menyerah. Namun, aku teringat pesan terakhirnya agar aku menjadi orang yang bersih dan tidak membiarkan noda masa lalu mengotori masa depanku. Kata-kata itu menjadi bensin bagi kaki-kakiku yang mulai lemas untuk terus melangkah maju. Aku baru menyadari bahwa pengintaian ini bukan hanya tentang mereka yang mengikutiku, tapi tentang bagaimana aku harus menghadapi ketakutanku sendiri. Aku tidak boleh tertangkap sekarang, karena jika aku jatuh, maka seluruh pengorbanan Pak Totok dan rahasia kejujuran ayah akan ikut terkubur bersamaku dalam kegelapan malam yang kian mencekam ini. Hujan yang mengguyur sejak aku melarikan diri dari lorong belakang di bab sebelumnya kini terasa semakin menusuk hingga ke sumsum tulang. Tubuhku menggigil hebat, bukan hanya karena pakaian yang basah kuyup, tetapi karena rasa takut yang terus membayangi setiap langkahku. Aku baru saja menyadari bahwa berlari tanpa arah hanya akan membuatku semakin terpojok. Mobil hitam yang mengintaiku tadi sempat menghilang di tikungan jalan, namun perasaan bahwa mereka masih berada di sekitarku tidak pernah benar-benar pergi. Di tengah keputusasaan itu, hatiku justru menuntunku kembali ke satu tempat yang seharusnya aku jauhi, kios laundry Pak Totok. Aku tidak bisa membiarkan pria tua itu menghadapi badai ini sendirian. Aku tidak bisa membiarkan sosok yang telah menjagaku selama 10 tahun menjadi korban dari masa laluku yang baru saja bangkit dari kubur. Langkah kakiku kembali menyeret tubuh yang lelah menuju papan nama bersih kilat yang kini tampak bergoyang ditiup angin kencang. Cahaya lampu neonnya yang berkedip-kedip seolah menjadi napas terakhir dari sebuah tempat yang sebentar lagi akan kehilangan kedamaiannya. Saat aku mendorong pintu kaca itu, bunyi denting loncengnya terasa lebih menyayat hati daripada sebelumnya. Bau uap panas dan detergen yang biasanya menenangkan, kini terasa menyesakan, seolah bercampur dengan aroma kecemasan yang menggantung di udara. Di sana, di balik meja setrika, Pak Totok berdiri dengan wajah yang jauh lebih hancur daripada saat aku meninggalkannya tadi. Matanya yang merah menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kasih sayang, rasa bersalah, dan ketakutan yang murni. Begitu aku melangkah masuk, tanpa sepatah kata pun, Pak Totok langsung menerjang ke arah pintu. Dengan gerakan yang sangat panik, ia memutar kunci dan memasang palang kayu tambahan yang selama ini tidak pernah aku lihat digunakan.
Suara kunci yang berputar itu bergema di seluruh ruangan, menciptakan batas permanen antara kami dan dunia luar yang sedang mengintai. Pak Totok berbalik, napasnya memburu, dan tangannya yang masih memakai sarung tangan karet itu gemetar lebih hebat dari bab-bab sebelumnya. Ia menatapku seolah aku adalah orang asing yang membawa wabah kematian ke dalam rumahnya. Keheningan yang tercipta di antara kami terasa sangat berat, hanya diiringi oleh suara rintik hujan yang menghantam atap seng dengan nada yang monoton dan mencekam. "Kenapa kamu kembali, Reza? Kenapa kamu begitu keras kepala?" Suaranya pecah, lebih mirip sebuah rintihan daripada pertanyaan. Aku hanya bisa terdiam, memeluk erat jaket kulit ayah yang masih basah. Belum sempat aku menjawab, ia melangkah maju dan mencengkeram pundakku dengan tenaga yang tidak pernah aku duga dimiliki oleh pria seusianya. Matanya menatap langsung ke dalam mataku, dan di sanalah aku melihat puncak dari segala peringatan yang ingin ia sampaikan. "Cepat pergi atau kau akan menyesal," teriaknya tiba-tiba, suaranya menggelegar mengalahkan suara guntur di luar. "Jangan pedulikan Bapak. Jangan pedulikan tempat ini. Jika kau tetap di sini, kau hanya akan menyaksikan hal yang akan menghantuimu seumur hidup." Tangisan Pak Totok akhirnya pecah. Ia luruh di hadapanku, bersimpuh di lantai yang dingin sambil memegangi ujung celanaku. Peringatan terakhirnya bukan karena ia marah padaku, melainkan karena ia tahu bahwa waktu kami sudah habis. Aku baru tahu ternyata selama ini, setiap hari yang aku lalui dengan tawa di kios ini, adalah waktu pinjaman yang dibayar oleh ketabahan Pak Totok. Ia sudah memberikan peringatan terakhir, sebuah sinyal bahwa batas perlindungan yang ia bangun selama 10 tahun telah runtuh sepenuhnya malam ini. Aku menatap keluar jendela, melihat sepasang lampu mobil hitam kembali berhenti di depan kios. Kini, tidak ada lagi tempat untuk berlari. Peringatan itu sudah terlambat, dan aku menyadari bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah pintu laundry ini diketuk dari luar. Kaitan emosional antara perlindungan Pak Totok dan keras kepalaku menciptakan sebuah momen yang sangat pedih. Aku baru menyadari bahwa kadang, cara terbaik untuk mencintai seseorang adalah dengan melepaskannya agar ia tetap aman. Namun aku telah memilih untuk kembali dan masuk ke dalam pusat badai. Ketegangan di dalam kios laundry kini mencapai titik maksimal, di mana setiap embusan napas terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan besar. Aku menggenggam jaket ayah semakin kuat, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul di balik pintu yang kini mulai diketuk dengan perlahan namun penuh dengan ancaman. Disinilah, di tengah aroma detergen yang memudar, aku akan menemukan jawaban yang akan merobek furing masa laluku hingga ke akar-akarnya. Ketukan di pintu kaca itu tidak lagi terdengar seperti ketukan biasa. Ia adalah tuntutan, sebuah ancaman yang tak terelakkan. Di dalam kios yang pengap oleh uap setrika, aku dan Pak Totok berdiri mematung. Aku melihat wajah pria tua itu, sosok yang selama ini mengurus pakaianku dengan begitu teliti, kini tampak hancur berkeping-keping. Ia masih bersimpuh di lantai, tangannya yang terbungkus sarung tangan karet mencengkeram erat ujung celanaku, memohon agar aku segera lari lewat pintu belakang yang baru saja ia kunci dari dalam di bab sebelumnya. Namun, rasa penasaran yang sudah mencapai puncaknya kini berubah menjadi sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Aku tidak akan lari lagi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik ketakutan luar biasa pria ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa keberanian yang hampir habis ditelan malam yang basah dan gelap. Aku melepaskan cengkeraman tangan Pak Totok dengan lembut namun tegas. Aku mengangkat jaket kulit hitam milik ayah yang sejak tadi kupeluk erat di depan dadaku. Jaket ini terasa berbeda di bawah jemariku saat ini. Ada sesuatu yang janggal di balik lapisan kain furing yang dingin dan basah karena hujan. Tanpa menghiraukan teriakan panik Pak Totok yang melarangku menyentuhnya, aku mulai meraba seluruh bagian dalam jaket itu dengan teliti. Di dekat kerah, aku merasakan sebuah benda kecil dan keras yang terjepit di antara jahitan kain yang tebal. Rasa ingin tahuku mengalahkan segalanya. Bahkan mengalahkan rasa takutku pada orang-orang di luar sana yang mulai menggedor pintu dengan lebih keras. Dengan satu tarikan paksa yang emosional, aku merobek sedikit jahitan furing itu. Suara kain yang robek terdengar begitu nyaring di tengah keheningan kios yang mencekam. Dari balik robekan kain itu, jatuhlah dua buah benda ke atas lantai semen yang dingin dan sedikit berdebu. Sebuah kartu memori kecil berwarna hitam dan selembar foto tua yang sudah sangat lecek dan memudar warnanya karena usia. Aku memungut foto itu dengan tangan yang gemetar hebat,
membiarkan air hujan yang masih menetes dari rambutku membasahi permukaannya. Di sana, kulihat ayahku berdiri dengan gagah namun wajahnya tampak sangat tegang. Di sampingnya, berdiri seorang pria yang jauh lebih muda dengan seragam laundry yang sama dengan yang dipakai Pak Totok saat ini. Mereka sedang memegang sebuah koper hitam yang sangat kukenali dari arsip berita lama tentang kasus besar 10 tahun lalu. Di balik foto itu, terdapat tulisan tangan ayah yang sangat khas. Totok, tolong jaga Reza. Cuci semua jejak kotor ini agar dia tetap bisa hidup dengan bersih. Air mataku luruh seketika membasahi permukaan foto itu, bercampur dengan debu lantai laundry. Aku baru tahu, ternyata selama ini Pak Totok bukan sekadar tukang laundry bagiku. Ia adalah penjaga nyawaku, sosok yang dipilih ayah untuk memastikan bahwa noda masa lalu yang kelam tidak akan pernah menyentuh hidupku. Pak Totok mulai terisak lebih keras, wajahnya disembunyikan di balik telapak tangannya. Bapak hanya ingin kamu hidup tenang, Reza. Bapak mencuci jaket ini ribuan kali hanya untuk memastikan barang itu tidak pernah kamu temukan, bisiknya parau. Kesedihan mendalam menghujam jantungku. 10 tahun ia menanggung beban ini sendirian, hanya agar aku bisa tumbuh menjadi pria yang benar-benar bersih dari dosa masa lalu. Aku menatap kartu memori di tanganku. Suara dobrakan di pintu depan semakin menggila. Kami berdua tahu bahwa rahasia ini sekarang sudah terbuka. Tidak ada lagi jalan kembali. Kejujuran terkadang memiliki harga yang sangat mahal, dan malam ini, kami harus membayar harga itu dengan segala yang kami miliki. Akhirnya aku benar-benar tahu semuanya kini. Suara gedoran di pintu kaca depan tidak lagi terdengar seperti ketukan manusia. Ia adalah suara kehancuran yang sudah tidak sabar untuk melumat kedamaian kecil di dalam kios laundry ini. Namun, anehnya, di dalam ruang belakang yang sempit dan pengap ini, waktu seolah-olah berhenti berputar. Aku masih duduk bersimpuh di atas lantai semen yang dingin, menggenggam foto tua dan kartu memori yang baru saja jatuh dari furing jaket ayah di bab sebelumnya. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi debu di lantai yang selama 10 tahun ini menjadi saksi bisu pengabdian seorang pria tua yang kini tampak begitu rapuh di hadapanku. Pak Totok perlahan membuka sarung tangan karetnya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan di depanku, dan saat itulah aku melihat kebenaran yang jauh lebih menyakitkan daripada ancaman orang-orang di luar sana. Tangan Pak Totok penuh dengan bekas luka bakar yang sudah mengering dan mengerut, sebuah tanda permanen dari tragedi 10 tahun yang lalu. Dengan suara yang sangat pelan, hampir tenggelam oleh deru hujan dan suara retakan kaca di depan, ia mulai bercerita. Ayahmu adalah orang paling jujur yang pernah Bapak kenal, Reza. Kami bekerja di perusahaan yang sama. Bapak adalah akuntannya, dan ayahmu adalah orang yang menemukan noda-noda kotor dalam pembukuan mereka, bisiknya dengan nada yang sangat menyayat hati. Aku tertegun. Selama ini aku hanya tahu ayah meninggal dalam kecelakaan kerja biasa. Aku tidak pernah tahu bahwa kecelakaan itu hanyalah sebuah cara untuk membungkam kejujuran yang dianggap berbahaya. Pak Totok melanjutkan bahwa sebelum kecelakaan itu terjadi, ayah sempat menitipkan jaket kulit itu kepadanya. Cucilah semua noda ini, Totok. Pastikan Reza tetap bersih. Begitulah pesan terakhir ayah. Pak Totok menafsirkan kata-kata itu dengan seluruh sisa hidupnya. Ia memutuskan untuk menghilang, mengubah identitasnya, dan membuka kios laundry tepat di lingkungan tempat tinggal perantauanku. Ia sengaja menjadi tukang laundry, karena ia ingin benar-benar mencuci jejak masa lalu yang bisa membahayakanku. Setiap kali ia mencuci kemeja kantorku, setiap kali ia menyetrika pakaianku dengan uap panas, ia sebenarnya sedang memastikan bahwa tidak ada satupun orang dari masa lalu ayah yang bisa mendekatiku tanpa sepengetahuannya. Ia adalah tameng hidup yang menyamar di balik aroma wangi bunga lili dan detergen murah. Bapak mencuci jaket ini ribuan kali, Reza. Bukan untuk membersihkan debunya, tapi untuk memastikan kartu memori itu tetap aman di sana sampai kamu benar-benar siap untuk mengetahuinya. Lanjut Pak Totok sambil menyeka air mata yang membasahi pipi keriputnya. Rasa bersalah yang teramat besar menghujam dadaku. Aku baru tahu, ternyata keterlambatan cucian yang sering aku keluhkan selama ini adalah cara ia menahanku di dalam kios agar aku tidak berpapasan dengan mobil hitam yang selalu berpatroli mencariku di bab-bab sebelumnya. Ia mengorbankan martabatnya, masa tuanya, dan keselamatannya hanya untuk menjamin seorang anak sahabatnya bisa tumbuh tanpa harus memikul dosa orang lain. Kebenaran ini terasa sangat pahit, karena aku menyadari betapa egoisnya aku selama ini yang hanya menganggapnya sebagai pelayan jasa biasa. Tiba-tiba,
suara kaca pecah yang sangat nyaring terdengar dari area depan kios. Orang-orang itu sudah berhasil masuk. Pak Totok langsung berdiri dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, wajahnya kembali mengeras penuh keteguhan. Ia menyerahkan kembali kartu memori itu ke tanganku, dan menutup telapak tanganku erat-erat. Kebenaran ini memang menyakitkan, Reza. Tapi ia adalah kunci untuk membersihkan nama ayahmu dan mengakhiri semua pelarian ini. Sekarang, lari lewat pintu belakang yang sudah Bapak siapkan tadi. Jangan pernah menoleh lagi, perintahnya dengan nada bicara yang tidak menerima bantahan. Aku melihat sinar mata seorang pahlawan di balik sosok tukang laundry yang sudah kelelahan itu. Pengorbanannya selama 10 tahun ini tidak boleh berakhir sia-sia, hanya karena aku ragu untuk melangkah. Aku bangkit dengan kaki yang masih gemetar, memeluk jaket ayah yang kini terasa memiliki berat ribuan ton karena membawa sejarah yang begitu besar. Aku menatap Pak Totok untuk terakhir kalinya, mencium aroma detergen yang kini akan selalu mengingatkanku pada arti kesetiaan yang tanpa pamrih. Terima kasih, Pak. Hanya itu yang sanggup keluar dari mulutku sebelum aku berbalik menuju kegelapan lorong belakang. Aku baru tahu ternyata selama ini aku tidak pernah benar-benar sendiri di dunia ini. Di balik setiap noda yang hilang dari bajuku, ada seorang pria yang sedang mencuci noda di jiwaku agar aku tetap bisa menatap masa depan dengan kepala tegak. Ketegangan kini berpindah ke pundakku, dan aku harus membawa kebenaran ini kepada keadilan. Meskipun hatiku tertinggal di dalam kios laundry yang kini sedang diserbu oleh kegelapan masa lalu. Langkah kaki yang terseret di atas kerikil halaman itu terdengar begitu nyaring di telinga sendiri, seolah setiap gesekannya menceritakan beban yang dibawa dari perjalanan jauh melintasi batas kota. Pagar besi yang sudah mulai berkarat itu mengeluarkan decitan panjang saat didorong, suara yang sangat akrab namun kini terasa lebih menyayat hati. Segala keriuhan terminal, kepulan asap knalpot bus, dan teriakan pedagang asongan yang mengisi perjalanan sebelumnya kini lenyap, digantikan oleh kesunyian desa yang begitu pekat. Ada rasa ragu yang sempat singgah di ujung sepatu, sebuah tanya yang tak berani dijawab. Apakah semuanya masih tetap sama setelah sekian lama ditinggalkan? Dinding rumah yang dulunya berwarna putih cerah kini tampak kusam, dengan beberapa bagian cat yang mulai mengelupas seperti luka yang mengering. Sinar matahari sore yang berwarna jingga pucat jatuh miring, menyinari debu-debu yang menari di udara beranda. Di sana, di sebuah kursi kayu panjang yang sandarannya sudah agak miring, tampak seorang wanita tua sedang duduk termenung. Tubuhnya terlihat jauh lebih kecil dari yang tersimpan dalam ingatan. Ia mengenakan kebaya lusuh dan kain jarik yang warnanya sudah memudar. Matanya menatap kosong ke arah deretan pohon sirsak di halaman depan, seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak tahu kapan akan datang. Ibu. Suara itu keluar dengan sangat pelan, hampir tertelan oleh hembusan angin sore. Namun, telinga seorang ibu rupanya memiliki ketajaman yang melampaui logika. Wanita itu menoleh perlahan. Gerakannya sangat lambat, seolah setiap sendinya sedang memprotes usia yang kian senja. Saat mata kami bertemu, tidak ada teriakan histeris, tidak ada drama yang berlebihan. Hanya ada sebuah binar kecil di matanya yang mulai mengeruh oleh katarak. Sebuah senyuman tipis tersungging di bibirnya yang pucat, sebuah senyuman yang seketika meruntuhkan seluruh dinding pertahanan yang dibangun selama bertahun-tahun di tanah perantauan. Tangan yang kini hanya tinggal tulang berbalut kulit itu terulur gemetar. Saat menyentuhnya, ada rasa dingin yang merayap hingga ke ulu hati. Tangan inilah yang dulu paling kuat menggendong, tangan inilah yang paling cekatan menyuapi, dan tangan inilah yang tak pernah lelah melambai saat bus berangkat menuju kota besar beberapa tahun yang lalu. Kini, tangan itu terasa begitu rapuh. Seakan jika digenggam terlalu kuat, ia akan hancur. Tidak ada kata-kata caci maki karena kepulangan yang terlambat. Tidak ada tuntutan mengapa baru sekarang menampakkan batang hidung. Yang ada hanyalah sebuah usapan lembut di kepala, sebuah restu tanpa syarat yang selalu saja membuat hati terasa perih. Sudah makan? Ibu tadi hanya masak sayur bening. Pertanyaannya sangat sederhana, hampir terlalu simpel untuk sebuah pertemuan yang sudah dinanti selama ribuan hari. Namun, disitulah letak kekuatannya. Seorang ibu tidak butuh penjelasan tentang seberapa keras kehidupan di luar sana, atau mengapa janji untuk sukses belum juga terpenuhi. Baginya, kehadiran fisik anaknya yang masih sehat dan bisa bernapas adalah kemenangan yang paling agung. Suaranya terdengar serak, ada sedikit getaran yang ia coba sembunyikan dengan deheman kecil.
Ia mencoba bangkit dari kursinya, namun lututnya tampak tak lagi mampu menopang beban rindu yang terlalu berat. Kami duduk berdampingan di beranda itu, membiarkan keheningan menyelimuti sejenak. Bau tanah yang basah setelah hujan gerimis tipis tadi siang memberikan aroma yang sangat khas, aroma rumah yang tak akan pernah bisa ditemukan di ganggang sempit ibu kota yang pengap. Di kejauhan, suara azan asar mulai berkumandang dari musala kecil di ujung desa, membelah kesunyian dan membawa kedamaian yang asing. Segala ambisi untuk mengejar harta, pangkat, dan pengakuan di babak kehidupan sebelumnya mendadak terasa sangat tidak berarti jika dibandingkan dengan momen duduk berdua seperti ini. Ternyata, kebahagiaan itu tidak selalu berada di puncak gedung pencakar langit, melainkan di kursi kayu yang sudah mulai lapuk ini. Ibu mulai bercerita tentang hal-hal kecil yang terjadi selama ketidakhadiran saya. Tentang kucing tetangga yang sering masuk ke dapur untuk meminta sisa ikan, tentang genteng ruang tengah yang bocor saat hujan besar bulan lalu, hingga tentang teman-teman masa kecil saya yang satu persatu sudah pindah ke kota lain. Ceritanya mengalir begitu saja, tanpa ada maksud untuk mengeluh. Namun, setiap detail yang ia sampaikan terasa seperti tamparan halus di pipi. Ia melewati semuanya sendirian. Ia menghadapi dinginnya hujan dan sepinya malam tanpa ada tempat untuk sekadar berbagi cerita. Narasi hidupnya adalah tentang kesabaran yang tak berujung, sementara narasi hidup saya hanyalah tentang ego yang tak pernah puas. Matahari kini mulai tergelincir lebih rendah, menciptakan bayangan panjang yang melintang di lantai teras. Warna langit berubah dari jingga menjadi ungu tua yang dramatis. Dalam remang-remang itu, kerutan di wajah ibu terlihat semakin jelas. Setiap garis di keningnya seolah mewakili setiap doa yang ia panjatkan untuk keselamatan anak-anaknya. Saya menyadari bahwa waktu tidak pernah berjalan mundur. Kita seringkali berpikir bahwa orang tua kita akan selalu ada di sana, menunggu kita kembali kapanpun kita mau. Namun kenyataannya, mereka sedang berlomba dengan waktu yang terus mencuri kekuatan mereka hari demi hari. Saya mencoba memalingkan wajah, menyembunyikan genangan air di pelupuk mata yang mulai tak terbendung. Tidak boleh ada air mata yang terlihat, karena itu hanya akan menambah beban di hatinya. Saya menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma minyak kayu putih yang selalu menempel di tubuhnya. Itu adalah aroma kenyamanan, aroma yang selalu berhasil menenangkan jiwa yang sedang gelisah. Di bawah langit yang kian menggelap, saya berjanji dalam hati bahwa ini bukan sekadar kepulangan sementara. Saya tidak ingin lagi kehilangan momen di mana saya bisa melihatnya tersenyum. Meski itu hanya senyuman kecil di tengah rasa sakit yang mungkin ia sembunyikan rapat-rapat. Lampu teras yang dayanya kecil itu mulai dinyalakan, memberikan cahaya kekuningan yang temaram. Serangga-serangga malam mulai berdatangan, mengerubungi cahaya lampu seolah-olah itu adalah satu-satunya harapan mereka. Ibu mengajak masuk, katanya udara malam sudah mulai tidak bersahabat untuk orang tua sepertinya, dan mungkin juga untuk saya yang terlihat begitu lelah. Kami berjalan perlahan menuju ruang dalam. Setiap langkah di atas lantai tegel yang dingin ini, membangkitkan memori lama tentang masa kecil yang penuh tawa. Namun kini, rumah ini terasa terlalu luas untuknya sendirian. Di meja makan yang hanya diterangi lampu gantung tua, 2 piring nasi sudah tersedia. Menu yang sangat sederhana, sayur bening bayam dan sepotong tempe goreng yang sudah dingin. Namun, bagi saya yang sudah terbiasa makan makanan cepat saji di pinggir jalan kota, ini adalah perjamuan yang paling mewah. Rasanya bukan sekadar rasa asin atau manis, melainkan rasa cinta yang diolah dengan ketulusan. Kami makan dalam diam, namun hati kami saling berbicara. Sebuah komunikasi yang tidak lagi membutuhkan kata-kata puitis atau penjelasan yang rumit. Cukup dengan denting sendok yang beradu dengan piring, suasana haru itu semakin terasa nyata. Setelah makan, ibu meminta saya untuk beristirahat di kamar lama saya. Kamar itu masih sama, dengan poster-poster usang yang sudah menguning dan bantal yang aromanya masih sangat saya kenali. Ibu sudah merapikannya, seolah-olah ia tahu bahwa hari ini saya akan pulang. Saya merebahkan tubuh di atas kasur kapuk yang sudah agak keras, menatap langit-langit kamar yang mulai dipenuhi jaring laba-laba di sudutnya. Rasa lelah yang terakumulasi selama bertahun-tahun seakan menguap begitu saja, digantikan oleh rasa aman yang luar biasa. Di rumah ini, saya tidak perlu menjadi siapa-siapa. Saya tidak perlu memakai topeng keberhasilan. Saya hanyalah seorang anak yang sedang mencari jalan pulang ke pelukan ibunya. Malam semakin larut, suara jangkrik di luar jendela terdengar saling bersahutan,
menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Saya mendengar langkah kaki ibu yang pelan di ruang tengah, memastikan semua pintu sudah terkunci sebelum ia sendiri pergi tidur. Suara langkah itu adalah musik paling indah yang pernah saya dengar. Sebuah tanda bahwa saya tidak lagi sendirian, dan dia tidak lagi kesepian. Hubungan yang sempat renggang oleh jarak dan ambisi kini mulai tersambung kembali, perlahan namun pasti. Seperti benang yang kusut, butuh kesabaran untuk mengurainya kembali menjadi satu garis lurus yang kuat. Penyesalan memang selalu datang belakangan, namun ia tidak selalu berakhir dengan kehancuran. Terkadang, penyesalan adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita tentang apa yang sebenarnya paling berharga dalam hidup. Melalui tatapan mata ibu yang teduh, saya belajar bahwa memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama untuk memperbaiki keadaan. Narasi ini terus mengalir menuju sebuah kesadaran baru, bahwa pengabdian tidak selalu berarti memberikan materi yang melimpah, melainkan memberikan waktu dan perhatian di sisa-sisa usia yang mereka miliki. Di ujung malam ini, sebelum mata benar-benar terpejam, saya melihat bayangan pohon mangga di luar jendela yang melambai di tiup angin. Besok pagi, matahari akan terbit lagi di desa ini, dan saya berjanji akan menjadi orang pertama yang menyambutnya di beranda bersama ibu. Tidak ada lagi pelarian, tidak ada lagi pencarian yang sia-sia. Karena pada akhirnya, semua perjalanan sejauh apapun akan selalu bermuara pada satu titik yang disebut dengan rumah. Dan rumah itu, kini ada di depan mata saya, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya yang tak lekang oleh waktu. Kesunyian malam ini tidak lagi terasa mencekam, melainkan terasa seperti pelukan hangat yang mendekap erat. Saya menutup mata dengan hati yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Di babak baru kehidupan yang akan dimulai besok, saya tahu apa yang harus dilakukan. Menjaga cahaya yang masih tersisa di ujung beranda itu agar tetap menyala, meski badai mungkin akan datang menerjang. Sebab, selagi cahaya itu masih ada, harapan untuk sebuah hari esok yang lebih baik akan selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang mau pulang dengan hati yang tulus. Sinar fajar pertama menyelinap lewat celah jendela kayu yang sedikit renggang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Saya terbangun dengan perasaan yang aneh, seolah-olah waktu telah menarik saya kembali ke masa 20 tahun yang lalu. Kamar ini masih menyimpan aroma yang sama, perpaduan antara bau buku tua dan minyak kayu putih yang selalu lekat dengan sosok ibu. Namun, ada satu hal yang terasa berbeda pagi ini. Tidak ada suara gemerincing sutil di dapur, atau aroma nasi goreng yang biasanya membangunkan saya dengan paksa. Hanya ada kesunyian yang berat, seolah dinding-dinding rumah ini sedang menahan napas, ikut merasakan kerapuhan yang sedang terjadi di dalamnya. Saya bangkit dari tempat tidur, merasakan dinginnya lantai tegel yang menyentuh telapak kaki. Langkah saya tertuju pada pintu kamar ibu yang sedikit terbuka. Di sana, di balik kelambu tipis yang sudah mulai menguning, saya melihat sosok itu masih terbaring. Napasnya terdengar pendek dan satu-satu, sebuah irama yang membuat dada saya terasa sesak seketika. Kemarin sore, di beranda itu, ia tampak begitu tegar menyambut kepulangan saya. Namun pagi ini, di bawah cahaya lampu kamar yang temaram, kenyataan itu terpampang nyata. Ibu tidak sedang baik-baik saja. Tubuhnya yang kian menyusut seolah sedang berjuang melawan gravitasi yang ingin menariknya lebih dalam keperaduan abadi. Saya berjalan menuju dapur, berniat membuatkan segelas teh hangat, persis seperti yang selalu ia lakukan untuk saya setiap pagi di masa lalu. Namun, saat tangan saya menyentuh teko seng tua itu, saya menyadari betapa banyak hal yang telah saya lewatkan. Teko itu sudah menghitam, permukaannya kasar, sama seperti tangan ibu yang saya genggam kemarin sore. Di atas meja makan kayu yang sudah tidak rata permukaannya, masih ada sisa piring makan malam kami yang sangat sederhana. Sayur bening yang sudah dingin dan sepotong tempe yang mulai mengeras. Pemandangan itu seperti cermin yang memantulkan betapa sunyinya hari-hari yang ia lalui sendirian, selama saya sibuk mengejar mimpi yang entah di mana ujungnya. Air mulai mendidih, mengeluarkan suara desis yang memecah keheningan pagi. Saya menuangkan air panas itu ke dalam gelas, melihat uapnya membumbung tinggi dan perlahan menghilang. Sama seperti harapan, kadang ia terlihat nyata namun begitu mudah sirna dalam sekejap. Saat saya membawa gelas itu ke kamar ibu, saya mendapati beliau sudah terjaga. Ia mencoba tersenyum, meski matanya terlihat begitu lelah. "Kenapa bangun sepagi ini, Le? Kamu kan baru sampai," bisiknya dengan suara yang nyaris hilang. Saya hanya bisa terdiam,
tenggorokan saya terasa tercekat. Bagaimana mungkin ia masih memikirkan kenyamanan istirahat saya, padahal dirinya sendiri sedang tertatih memeluk sisa kekuatannya? Kami menghabiskan pagi itu di meja makan, tempat yang sama di mana semalam kami merayakan kepulangan dengan kesederhanaan yang mengharukan. Ibu hanya meminum tehnya sedikit, katanya perutnya terasa penuh. Padahal saya tahu, ia hanya ingin menyenangkan hati saya dengan berpura-pura menikmati apa yang saya buat. Percakapan kami tidak lagi sepanjang dulu. Bukan karena tidak ada yang ingin dibicarakan, tapi karena setiap kata seolah membutuhkan tenaga yang sangat besar baginya. Di sela-sela kesunyian itu, saya melihat ke arah jendela luar. Kabut pagi masih menyelimuti kebun belakang, menutupi pohon mangga yang kemarin tampak meranggas. Semuanya tampak abu-abu, sama seperti perasaan saya saat ini yang terjepit di antara rasa syukur, karena bisa pulang dan rasa takut akan kehilangan yang mendalam. Dunia di luar sana mungkin sedang sibuk memulai hari dengan ambisi baru. Orang-orang berlomba dengan jam tangan mereka, mengejar target yang tak pernah usai. Namun di sini, di ruang makan yang remang ini, waktu seolah berhenti berputar. Saya menyadari bahwa harta yang paling berharga bukanlah saldo di rekening bank atau pengakuan dari rekan kerja, melainkan kesempatan untuk menyeduh teh bagi orang tua di hari tuanya. Narasi kesuksesan yang selama ini saya bangun di kota besar mendadak runtuh, digantikan oleh pemahaman baru tentang arti keberadaan. Kepulangan ini bukan sekadar kembali ke koordinat geografi yang sama, melainkan kembali ke akar kemanusiaan yang paling mendasar. Ibu menatap saya dengan tatapan yang sangat dalam, seolah ia sedang merekam setiap jengkal wajah saya ke dalam ingatannya. "Ibu senang kamu di sini," ucapnya lirih. Kalimat itu pendek, namun dampaknya begitu luar biasa. Ada rasa perih yang menjalar di dada, sebuah luka tanpa darah yang muncul akibat penyesalan yang terlambat. Saya hanya bisa membalasnya dengan genggaman tangan, mencoba menyalurkan sedikit kehangatan yang saya miliki. Di balik kabut pagi yang perlahan mulai terangkat oleh matahari, saya tahu bahwa hari-hari ke depan tidak akan mudah. Namun, setidaknya untuk saat ini, kami masih memiliki meja makan ini, gelas teh ini, dan sisa waktu yang meski singkat, akan saya jaga dengan seluruh jiwa saya. Biarlah kabut di luar sana menghilang dengan sendirinya. Sementara di dalam sini, saya hanya ingin memastikan bahwa ibu tidak akan pernah lagi merasa sendirian saat menghadapi pagi yang dingin. Matahari mulai meninggi, menembus kabut tebal yang tadi pagi menyelimuti kebun belakang dengan kelembutan yang menyakitkan. Sisa kehangatan teh yang saya buatkan untuk ibu di meja makan tadi masih menyisakan jejak di ujung jari saya, namun rasa sesak yang menghimpit dada sejak fajar menyingsing belum juga mau beranjak pergi. Saya memutuskan untuk mulai menggerakkan badan, menyentuh sudut-sudut rumah yang selama bertahun-tahun ini hanya dibiarkan bersahabat dengan debu dan kesunyian yang membeku. Langkah kaki saya terhenti tepat di depan sebuah lemari kayu tua di sudut ruang tengah, tempat segala benda berharga disimpan dengan sangat rapi oleh tangan ibu. Di atas lemari itu, sebuah bingkai foto tua yang kacanya sudah mulai retak memperlihatkan potret kami berdua saat saya masih sangat kecil dan dunia terasa jauh lebih sederhana dari sekarang. Ibu dalam foto itu tampak begitu muda, dengan binar mata yang penuh harapan dan energi yang seolah tak pernah habis untuk menjaga saya. Sangat kontras dengan sosok yang tadi pagi hanya sanggup meminum beberapa teguk teh, karena tenaganya yang kian terkuras habis oleh usia yang tak mau berkompromi. Saya mengambil sehelai kain lap basah dan mulai membersihkan permukaan kaca bingkai itu dengan gerakan yang sangat hati-hati. Setiap usapan kain itu seolah sedang mengupas lapisan waktu yang tebal, membawa memori saya kembali pada saat-saat di mana rumah ini masih dipenuhi oleh suara tawa yang ceria, bukan hanya suara detak jam dinding yang kini terdengar seperti hitungan mundur yang sangat menakutkan bagi saya. Saya menyadari betapa banyak hal yang telah rusak dan terabaikan di dalam rumah ini selama saya pergi merantau. Genteng yang bocor saat hujan, pintu kamar mandi yang selalu berderit pilu, hingga cat dinding yang terkelupas seperti luka yang tak pernah diobati, semuanya adalah saksi bisu betapa ibu telah berjuang sendirian menjaga sisa-sisa kenangan ini tetap berdiri tegak. Ibu keluar dari kamarnya dengan langkah yang sangat pelan, satu tangannya berpegangan kuat pada dinding untuk menjaga keseimbangan tubuhnya yang kian rapuh. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikan saya yang sedang sibuk membersihkan sudut ruangan dengan tatapan yang sangat teduh namun penuh dengan rahasia. "Sudahlah, Nak, jangan terlalu melelahkan dirimu sendiri. Rumah ini memang sudah tua dan berdebu. Biarkan saja ia menua seperti pemiliknya yang juga sudah mulai kehilangan kekuatannya," ucapnya dengan suara yang begitu lembut.
Kalimat itu terasa seperti sembilu yang menyayat hati saya paling dalam. Ada nada kepasrahan yang begitu mendalam dalam setiap kata yang ia ucapkan, sebuah bentuk penerimaan bahwa masanya memang telah lewat, dan ia sudah siap untuk melepaskan segala hal yang bersifat duniawi. Saya tidak langsung menjawab ucapannya, hanya terus menggosok kayu lemari itu hingga serat-serat aslinya kembali terlihat bersinar di bawah cahaya siang. Saya ingin membuktikan padanya bahwa belum ada yang benar-benar terlambat untuk diperbaiki. Bahwa kepulangan saya kali ini bukan hanya untuk melihatnya pergi, melainkan untuk memberikan sedikit kenyamanan di sisa perjalanan hidupnya yang mungkin tidak akan lama lagi. Saya ingin rumah ini kembali menjadi tempat yang hangat bagi jiwanya. Menjelang siang yang terik, saya memberanikan diri naik atas plafon untuk memeriksa bagian atap yang sering bocor, sebuah masalah yang sempat ibu ceritakan dengan nada cemas di meja makan tadi pagi. Di atas sana, udaranya terasa sangat pengap, panas, dan dipenuhi oleh aroma kayu lapuk yang menyengat hidung. Saya menemukan sebuah sarang burung yang sudah kosong ditinggalkan penghuninya, dan tumpukan daun kering yang menyumbat saluran air hujan. Sambil membersihkan kotoran itu, air mata saya menetes tanpa bisa dicegah, jatuh bercampur dengan keringat dan debu hitam yang menempel di wajah. Saya teringat betapa dulu saya sering sekali mengeluh tentang keterbatasan rumah ini, tentang betapa saya sangat ingin segera pergi jauh untuk mencari kemewahan yang fana. Kini, setelah saya mencicipi dinginnya dunia luar, saya justru merasa tidak memiliki apa-apa yang berarti dibandingkan dengan ketulusan yang ada di bawah atap yang sudah mulai rapuh ini. Harta yang saya cari selama ini ternyata tidak mampu membeli waktu yang telah terbuang sia-sia. Saya turun dari plafon dengan baju yang kotor dan tangan yang penuh dengan goresan kecil. Namun anehnya hati saya merasa sedikit lebih ringan dari sebelumnya. Ibu rupanya sudah menunggu di dapur. Ia mencoba memotong sayuran meski tangannya terlihat bergetar hebat saat memegang pisau. Melihat pemandangan yang menyayat hati itu, saya segera menghampirinya dan mengambil alih pekerjaan tersebut dari tangannya tanpa banyak bicara, agar ia tidak merasa terbebankan. Kami tidak banyak bertukar kata. Namun ada sebuah pengertian baru yang tercipta di antara kami melalui kesunyian yang bermakna ini. Sebuah komunikasi batin yang menghubungkan kembali dua jiwa yang sempat terpisah oleh jarak ribuan kilometer dan ego yang setinggi langit. Di sela-sela aktivitas memasak yang sederhana itu, saya menyadari bahwa pengabdian yang paling sejati tidak selalu berbentuk perbuatan besar yang dipuji oleh banyak orang. Terkadang, ia hanya berupa kesediaan untuk berdiri di dapur, menggantikan tangan seorang ibu yang sudah tak lagi kuat memegang pisau untuk menyiapkan makan siang bagi anaknya yang baru saja pulang dari pengembaraan panjang yang melelahkan fisik serta batin. Bau harum bumbu dapur mulai memenuhi seluruh ruangan, menciptakan suasana yang jauh lebih hangat dan hidup daripada suasana mencekam yang saya rasakan pagi tadi. Ibu duduk di kursi kayu dekat jendela besar, memperhatikan gerak-gerik saya dengan tatapan yang sangat sulit untuk diartikan dengan kata-kata biasa. Mungkin ia sedang mengenang masa kecil saya saat saya masih sering merepotkannya, atau mungkin ia sedang mensyukuri saat-saat terakhir yang bisa kami lalui bersama dalam kedamaian ini. Narasi hidup kami memang tidak pernah sempurna, selalu ada cacat dan kesalahan masa lalu yang membekas. Namun di atas meja makan kayu ini, segala dendam dan rasa bersalah seolah menguap begitu saja dimaafkan oleh cinta. Saya menyajikan makanan di atas piring dengan sangat hati-hati, memastikan setiap takarannya pas agar ibu bisa menikmatinya dengan nyaman. Kami kembali duduk berhadapan, menghadapi piring yang sama seperti semalam, namun kali ini dengan perasaan yang jauh lebih ikhlas dan tenang. Di luar sana, angin siang berhembus cukup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon mangga yang kemarin tampak meranggas dan kering. Beberapa helai daun tua jatuh dengan tenang menutupi tanah, memberikan nutrisi bagi akar agar tunas baru bisa tumbuh suatu hari nanti. Perjuangan melawan waktu memang masih terus berlanjut di dalam rumah ini, dan saya tidak tahu berapa banyak lagi pagi yang bisa kami nikmati bersama. Namun, satu hal yang saya yakini di dalam lubuk hati yang paling dalam, di bawah atap yang baru saja saya bersihkan ini, saya telah menemukan kembali bagian dari diri saya yang sempat hilang tertelan ambisi. Bagian yang memahami bahwa cinta sejati adalah tentang kehadiran yang nyata, tentang kesediaan untuk tetap tinggal dan merawat saat dunia terus menuntut kita untuk berlari mengejar sesuatu yang tak pasti. Malam nanti, mungkin hujan akan turun dengan sangat lebat menyirami bumi. Namun kali ini, saya tidak akan membiarkan airnya masuk menembus atap dan membasahi lantai kamar tempat ibu beristirahat. Saya akan terus ada di sini, menjadi pelindung bagi sosok yang telah menghabiskan seluruh sisa hidupnya hanya untuk melindungi saya dari kerasnya dunia. Malam jatuh lebih cepat dari biasanya,
membawa hawa dingin yang tak mampu dihalau oleh dinding kayu rumah. Setelah siang tadi saya sibuk memperbaiki atap, kini keheningan kembali merayap di setiap sudut ruangan. Saya duduk di samping tempat tidur ibu, memperhatikan napasnya yang mulai terdengar berat dan tidak beraturan. Lampu minyak di atas meja kecil mengeluarkan cahaya kuning yang gemetar, seolah-olah ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti hati saya. Ibu perlahan mencoba meraih tangan saya, tenaganya jauh lebih lemah dibandingkan saat kami makan siang tadi. "Jangan menangis," bisiknya lirih, meski saya berusaha keras menahan air mata agar tidak jatuh di depan wajahnya. Di saat seperti ini, semua harta dan kesuksesan yang saya kejar di kota terasa benar-benar hampa serta benar-benar tak berarti. Penyesalan datang menyergap, mengingatkan saya pada sisa waktu yang terus tergerus tanpa bisa diputar kembali. Saya hanya bisa memegang tangan ibu, berharap detak jantungnya akan tetap ada. Suasana kamar terasa hampa meski saya masih duduk bersimpuh di samping ranjang kayu tua tempat ibu terbaring lemah. Napasnya sempat berat pada jam sebelumnya, namun kini ia menatap saya dengan sorot mata damai, seolah semua beban hidupnya telah terangkat. "Hiduplah dengan baik, Nak. Jangan bawa beban penyesalan ini di pundakmu," bisiknya lirih. Kata sederhana itu lebih menyakitkan dari tamparan keras bagi jiwa yang penuh luka. Saya teringat meja makan siang tadi, tempat saya baru belajar arti ketulusan. Kini di bawah remang lampu minyak, saya menyadari bahwa rumah bukanlah bangunan fisik, melainkan jiwa di dalamnya. Tangan ibu yang dingin perlahan melepaskan genggaman saya, meninggalkan rasa hampa yang menjalar ke seluruh tubuh yang bergetar. Keheningan malam menjadi saksi perpisahan tenang namun menghancurkan jiwa, mengakhiri ego saya di perantauan. Akhir yang menyayat hati adalah saat kita terlambat menyadari bahwa pelabuhan terakhir kita telah pergi selamanya menuju damai. Sepi nian. Matahari pagi menyentuh beranda rumah dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun segalanya terasa berbeda saat saya berdiri sendirian di sana. Di kursi kayu panjang itu, tak ada lagi sosok ibu yang menanti dengan senyuman tulusnya. Gelas teh di meja makan kini hanya satu, mendingin tanpa ada teman bicara yang membalas bisikan doa. Saya melihat ke arah kebun belakang. Pohon mangga yang kemarin saya bersihkan atapnya kini tampak lebih tegak, seolah memberi kekuatan baru bagi jiwa saya yang sempat luruh. Kepergian ibu bukan sekadar akhir dari sebuah babak kehidupan, melainkan awal dari perjalanan panjang tentang cara menghargai waktu. Di bawah langit desa yang luas, saya berjanji untuk tidak lagi mengejar bayang-bayang semu di kota besar. Saya akan menjaga rumah ini, menjaga aroma minyak kayu putih yang masih tertinggal di bantalnya, dan menjaga setiap pesan damai dari tulusnya. Cinta ibu adalah kompas abadi yang menuntun saya untuk pulang ke rumah hati yang paling sejati.